itu ya Allah, tahu-tahu dimasukin ya ke IG lagi kan mama tuh kan mama nggak pegang IG, yang megang IG tuh bukan mama, mama tuh kalau mama kalau masukin apa-apa. Kemudian Sehat, mama baik, sehat. alhamdulillah. Mama kesibukannya lagi apa sih nih? Biasanya kalau lagi ditinggal sama anak-anaknya nih kan lagi pada sibuk semuanya nih. Iya sibuk semua, Mama Nisya sibuk, Nana sibuk, Raffi sibuk, ya udah sibuk sih, tapi mama juga sebenarnya sibuk kok. Ada aja yang diberesin, ada aja yang harus ngapain Kerjain. ngapain gitu. Suka kangen gak sih mas sama anak-anaknya yang mungkin waktunya jarang gitu sama mama? Ya kangen sih, tapi mama orangnya juga kan nggak terlalu mellow, nggak terlalu yang gitu-gitu. Orangnya, udah deh, pada sibuk, udah ya udah, gue juga nyibukin aja sendiri, nah gitu aja sih. Tapi mereka nyempetin gak, misalnya kayak video call gitu Sering sehari atau sih, ya gimana? sering sih, misalnya pagi-pagi Nana suka video call, kadang-kadang Nisya. Kalau anak perempuan sih selalu nyari ibunya ya. Itu Kalau yang mah cowok yang cowok kalau yang cowok, nah lebih cuek. itu lebih cuek, nggak tahu lah entah dengan kesibukannya. Kalau anak cewek mah setiap saat juga udah mah gitu. Kalau di grup keluarga tuh biasanya gimana sih mas? Nggak ada, kalau mama nggak dimasukin, cuma anak-anak aja gitu. Mama Kayaknya banyak rahasia kali ngomongin mama, tapi ya udahlah. tapi mama tahu ada grup itu. Tahu, cuma ya udahlah gitu aja. Tapi udah lama tuh mami mereka buat grup itu. Udah lama dari zaman di Andara ada. Eh, Masa ada rasa gimana mungkin sebagai mama, oh orang tua nggak dimasukin. Enggak juga, itu mama tuh orangnya udah paling lempeng, paling cuek, ya udah gitu aja. Udah gitu ya, kalau kalau perlu mah ya udah ke satu-satu orang aja gitu, jadi nggak ada di grup. Paling kalau ngirim sesuatu, satu-satu dikirim, satu dikirim, udah gitu aja, mau dibaca mau enggak, mau nanti mau apa, udah deh pokoknya dia ngirim gitu. kemarin sempat ada chat juga ya mama yang perjuangan mama yang sama papa itu. Oh Share iya, sama aduh Raffi itu ya Allah, tahu-tahu dimasukin ya ke IG lagi kan mama tuh Ceritanya kan apa? mama nggak pegang IG, yang megang IG tuh bukan mama, mama tuh kalau mama kalau masukin apa-apa mama tuh cuma minta tolong orang ada gitu, adminnya. ada adminnya. Enggak, bukan admin lah, siapa aja, tolong masukin ini dong, lagunya ini ya, udah mama sih cuma gitu aja. Dan itu pada suatu hari udah chattingan banyak, tiba-tiba si Raffi, gila si Raffi kok chattingan mama dimasukin gitu kan. Cuma ya udahlah, ngerti mungkin dia ada apa ya, ada keingetan tentang ayahnya gitu. Mama cuma nasehatin aja, banyak nasehatin. Itu pas kapan sih mah? Ya udah lama kali, udah cuma nasehatin aja, maksudnya kalau orang tuh kan beda-beda, kesempatannya juga beda-beda. Kalau Raffi kan alhamdulillah kesempatannya ada selalu, keberuntungannya banyak, tapi kan orang lain belum tentu gitu ya, termasuk papahnya dulu udah mah sakit, udah sakit terus udah gitu. Sebenarnya kan waktu itu lagi kerja di bank, manajemennya ganti. Kalau manajemen ganti kan orangnya orang lamanya terus nggak adain. Dari situ mau cari kerja tuh kan nggak gampang, begitu keburu sakit gitu. Jadi lebih banyak bersyukur lah, intinya gitu. Ayahnya juga dulu nggak kayak kehidupan Raffi gitu, jadi jangan suka apa ya, nggak ngejudge orang atau jangan menilai orang jelek, kita positif aja, intinya mah gitu sebenarnya. Tapi bikin Raffi Tapi kayaknya bikin terharu gitu kan, bikin kena di hati dia. Ya udahlah, jadi kan maksud mama di situ kan, meskipun di situ kan maksudnya seorang suami yang sakit, yang nggak produktif kan, mama tuh sebagai istri harus tetap menghargai ke suami itu seperti apa, karena mama juga pada saat itu sih kerja gitu kan, tapi menghargai suami yaitu yang masukin uang di dompet biar dia ada inilah, ada pride-nya lah sebagai, jadi ngajarin gitu kalau apa tuh namanya, dalam rumah tangga tuh rezeki tuh ya rezeki suami rezeki istri, bareng-bareng, suka duka diiniin bersama gitu. Tapi Raffi sendiri ada rasa kayak akan menyesal sih Kak. Maksudnya di saat dia udah punya semuanya, punya sukses gitu, tapi nggak bisa ngebalas buat almarhum ayahnya. Iya mungkin dia kesedihannya sekarang Raffi seperti ini, nggak bisa apa ya, nggak bisa ya, bukan ngebales ya, maksudnya ya papa nggak bisa merasakan apa yang Raffi sekarang nikmatin gitu. Sedangkan papa tuh dulu sama mama tuh nggak kayak Raffi gini gitu kan ya, maksudnya hidupnya namanya juga seorang suami yang sakit, terus udah gitu nggak produktif, mama juga di situ juga harus harus bekerja juga gitu kan. Tapi kan alhamdulillah
masih ada orang tua gitu kan, mama masih ada mami, jadi apa namanya, ya maksudnya perekonomian nggak terlalu inilah ya, tapi kan nih seorang kepala keluarga sakit nih, nggak produktif, jadi seorang istri harus tetap menghormati, itu sih intinya. Apa sih yang buat mama maksudnya tiba-tiba nge-WhatsApp gitu, maksud cerita gitu ke Iya apa lagi emang cerita tentang apa ya, tentang ini aja, apa nih kok orang ini tuh gini 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 gini, jangan gitu, nah dia gitu, lagi lagi curhat. curhat, nanti gini gini, nggak boleh gitu, gitu kan, kalau sebagai orang tua tetap lo harus ngasih tahu, ya Afi mah beruntung ini gini gini gini, tapi kan orang lain tuh bukan berarti, mungkin kita harus positif aja, orang lain kan bukan berarti gitu, mungkin kesempatannya nggak dapet, kesempatannya tidak, kesempatannya belum dapet gitu, kayak papa aja dulu, nah gitu sih sebenarnya Awalnya intinya begitu ya, Mak. awalnya. Tapi mungkin dia jadi, oh iya, jadi teringat ayahnya kali dulu gitu kan, gimana gitu, jadi ya dia mungkin terharu. Oh, berarti sedekat itu anak-anak yang maksudnya meskipun mereka pada sibuk tapi tetap curhatnya ke mama meskipun lagi ada masalah. Ya, kalau ada masalah malah ke mama semuanya, jadi kadang mama bacanya juga liar. Kadang liar gitu aja, kadang ya, tapi ya namanya ibu ya nggak boleh, ya haruslah kalau nasehatin mah ya, kalau ibu mau marah ya marah, kalau harus apa namanya, Kasih bijak ya masukan. bijak, harus nasehatin ya nasehatin gitu. Tapi mama kalau marahnya tuh dalam hal apa sih Pak ke anak-anak? Kalau lebih ke apa ya, lebih ke apa ya, ya ke, kalau dulu masih anak-anak itu sih lebih ke attitude lah gitu, lebih ke gimana, nggak boleh gitu, ih kalau sama orang tua gitu, ih si ini tuh gini-gini, kalau cerita gosip ih nggak boleh loh kayak gitu, atau nggak, nanas mama tahu nggak tadi gini-gini loh, ih nggak boleh tahu kayak gitu, jadi banyak diskusi lah, banyak kan, jadi anak tahu gitu bahwa yang begini yang baik, yang gini nggak boleh, apalagi kalau zaman dulu kita ngelihat artis belagu di foto rese gitu kan, ih belagu banget gitu kan, nah kayak gitu-gitu kan berarti mereka nanti harus tahu, nggak kecuali kalau kita apa ya, lagi kagok lagi kepalang, yang ngomong lah baik-baik gitu, tapi nggak usah so iye banget, kita tuh sering kalau lagi ngomongin tuh ketawa-ketawanya tuh yang ngomongin tentang hal-hal kayak gitu gitu, kalau attitude lah, lebih ke attitude. Ya Tanisa kan lagi di apa ada masalah nih mah, lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi sidang. Mungkin dia suka curhat juga kasih atau mungkin sebelum mengambil keputusan ini sempat Curhat diskusi sih, gitu. curhat. Kalau sama mama sih semua dari awal, semua anak-anak sih curhat. Mama juga udah nasehatin. Perceraian itu begini begini begini. Kasihan anak-anak. Oh, udah panjang deh, udah kadang udah berapa episode gitu ya. Tapi ya anaknya keke, ya udah kan dia yang ngejalanin semua, jadi ya udah mama sih, mama serahin aja sama Allah, mudah-mudahan tetap doanya sih, mudah-mudahan dikasih jodoh yang panjang, tapi ya yang terbaik lah buat mereka gitu. Butuh berapa lama sih mah akhirnya Tanisa memutuskan ya udah Dari bulan apa ya, dari bulan April kali ya, udah lama sih sebenarnya. pengobatan ini tuh udah lama. Sama, nanti kadang muncul kadang nggak lagi, kadang kalau dia mencurhat tapi besoknya baik lagi, alhamdulillah baik lagi gitu kan, tapi ya akhirnya gitu, Jadi tapi ya artinya udah. memang selama rumah tangga sering cekcok itu sering Mak? Cekcok sih enggak, cekcok sih bukan orangnya itu, enggak, lebih ke berkomunikasi aja antara, ya udah kalau mau gini ya udah ya, berarti gue gini gini gini, kamu gini gini gitulah, lebih banyak gitulah, kayak gitu-gitu. Sesedih apa sih mah maksudnya? Sedih banget sebenarnya, tuh sedih sampai nangis-nangis, sampai berair mata, kadang yang dipikirin kan cucu gitu kan, ya mungkin kalau orang karena mungkin mama kan orang zaman dulu, katanya kalau orang zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bilangnya ya udah, kalau nggak bahagia ngapain, nggak usah mikirin anak, anak juga nanti gini gini gini. Ih, tapi nggak ngerasain perasaan anak tuh sedihnya kayak apa gitu kan, ketika orang tua bercerai gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke peka aja gitu, lebih ke peduli tentang perasaan cucu itu Kalau aja. mama lebih kayak gimana mama? Misalnya kalau orang tua yang sekarang kan kata mama gitu, kalau mama sendiri apa yang mama rasain gitu? Apa mungkin cucu-cucunya Atia, Caca pada curhat? Enggak ya, Atkia, lihat Atkia kadang murung, diem, misalnya ayahnya lagi kemana nggak ikut, dia diem, sedih. Terus lihat Caca, lihat Arik, Arik nggak mau, Arik nggak mau, kan sedih Udah kan. paham berarti ya? Udah tahu, udah Iya. paham, Arik tuh nggak mau nih, Arik tuh nggak mau. Ya sedih lah gitu. Ya mungkin
kan apapun yang bisa ngebela cucu kan cuma nenek gitu kan, tapi ya mungkin masing-masing pengen punya kebahagiaan sendiri mungkin ya. Udah lah, nggak tahu lah, kadang ya udah berdoa aja sama Allah udah Tapi gitu. masih tinggal satu rumah ya, Pak? Di rumah masih baik-baik sih semua. Kalau mau pergi kemana Nisha masih masih apa namanya ngomong, masih pamit. Oh, masih ada komunikasi Baik, gitu? baik komunikasinya amat sangat baik loh. Tapi emang udah tidak ada, Tapi ya maksudnya, udah gitu kan, ya udah gitu. dari Tennisanya Bukan sendiri. hal-hal yang krusial kayak maaf ya mas, KDRT apa segala macam gitu. Enggak, ini hal-hal yang ya mungkin kan seorang perempuan, aduh kenapa nih, lu tuh kenapa kayak gini, ada beda inilah misi visi gitu-gitulah, Ada pemikiran ada. pemikiran gitu. Jadi kalau misalnya mama sendiri cukup apa menyayangkan kalau akhirnya Tenisa memantapkan keputusan ini gitu. Ya amat menyayangkan lah, sedih banget. Sedihnya tuh kalau awal-awal tuh menangis-nangis, ngebayangin tuh di pelupuk mata tuh aduh cucu-cucu. Tapi mungkin orang lain gak akan ada yang pernah ngerasain, aku yakin orang lain tuh, karena mama juga deket banget sama cucu-cucu ini gitu kan, jadi mama tuh ngerasain banget. Terus Andika juga ngedidik anak-anaknya bagus banget, menjadi 3 anak ini seorang anak yang nice banget, sopan santun, attitude-nya bagus. Itu mama tahu ya, di samping Nisha tapi ayahnya tuh dominan untuk dari hati ke hati mengajarkan kalau ini harus sopan santun, harus gini. Jadi bukan sekedar nggak boleh gitu, nggak boleh gini, tapi dalam banget gitu, dikasih pengertian. Bagus banget, anaknya juga ke ayahnya sangat hormat, masih I love you ayah gitu. Pokoknya anak-anaknya juga tetap hormat, dan Nisha juga tetap mengajarkan kepada anak-anaknya apapun Andika itu ayah yang harus dihormati Tapi gitu. komentar Arabi sendiri gimana tuh, Mak? Ya kalau Raffi sih udahlah yang terbaik aja gitu. Semuanya juga bilang ya udah semua yang terbaik gitu. Tempat menasehati juga Pak Afi. Ya sempat sih ngobrol dikit-dikit, cuma ya udahlah yang penting mah yang terbaik, karena dia kakak cowok kan, dia pasti akan ya udahlah kalau adikku maunya gini ya udah gitu kan, nggak ikut rumah tangga kan nggak bisa apa, meskipun adik kakak kan nggak bisa nyemplung gitu. Kalau mama kan lebih banyak akses ke mereka gitu. Tapi kalau mantu yang seperti apa sih Mak Kak Aros tadi? Andika 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 mantu yang baik, malah sebenarnya mama tuh deket, sering ngobrol. Kalau apa-apa tuh apa ya, mama tuh kalau sama mantu udah kayak ke anak gitu. Karena apapun mereka adalah ayah dari cucu-cucu saya gitu. Jadi dia sering ngobrol gitu, kenapa tuh gini-gini, sok atuh. Udah, jadi mama di sini yang nguatin Andikanya aja gitu ya. Udah tua, kalau jodoh mah semuanya juga kan udah Allah yang ini yang atur. Kalau emang masih jodoh insya Allah gitu, kalau misalnya sesuatu hal ada di sini ya insya Allah besok lusa atau apa bisa bersatu kembali. Kalau mama sih harapannya masih seperti itu. Tapi Tenisanya sendiri emang udah bulat banget itu. Oh Nisa sih udah bulat, udah lama. Ini beda banyak visi misi kayak gitu. Ya udah, mama juga kan nggak bisa maksa kan, Nisa yang jalanin gitu. Tapi semuanya baik-baik. Mama sering enggak, tapi yang penting harus saling hormat, saling jaga perasaan, saling menghargai gitu. anak-anak waktu pada saat pertama kali dikasih tahu gimana? Ya pada nangis, pada sedih, apalagi Atkia udah besar. Ya pasti sedih lah gitu. Mama juga sempat posting yang sedih itu ya. Oh iya, itu kan sedih banget. Itu sedih banget. Apa Mak itu Mak? Ya Mengungkapkan ya udah, apapun mama tuh ya bener-bener mencintai kalian semua gitu. Oh, apa namanya, kenapa harus kayak gini gitu, apa nggak bisa diperbaiki kah, apa nggak bisa gimana lah, cari solusi gitu, kayak gitu gitu. Terus sempat mediasi maksudnya dalam itu keluarga antar keluarga gitu Mas? Oh Sampai kayak gitu. udah sama mamanya Andika, udah sama ayahnya, udah komunikasi, Tetap belum menemukan jalan juga. tetap belum jalan. Ya udahlah, mama sih udah berdoa aja sama Allah, terus berdoa, Berharap udah enggak jangan lah. berharap ya Nggak jadi. semoga nggak jadi. Tapi ya udah, gimana lagi gitu. Tapi tahapan proses sidangnya masih berlanjut ya. Masih sih, masih. Tapi Audio Jungle.